morning Edward. Good morning Evelyn Gracia. Ambil buku SPS halaman 67. Good morning Sandra. Baik, saya panggil siswanya. Saya suruh baca ya. Topiknya adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita. Oke. Saya pilih Jeremia. Ada Jeremia? Tidak ada. Saya ganti ya, Jeffrey Oliver. Jeffrey Oliver. Jeffrey. Silakan. Keempat, lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam lingkungan. Ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Dapatkah kamu membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Apa ciri-ciri lingkungan sehat? Apa ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Lanjut, lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan sehat? Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Udara bersih dan segar, tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu. B. Memiliki tanah yang subur. C. Sumber air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air sungai dan selokan mengalir lancar serta terlihat bersih dan jernih. E. Sampah tidak menumpuk atau berserakan. F. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen yang membuat udara terasa segar. Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga. Ciri lingkungan, lanjut. Ciri lingkungan sehat adalah terlihat bersih dan rapi. Iya, terima kasih Jeffrey. Saya panggil kembali Sandra Adigayo. Yes, Miss. Ulangi baca ya di halaman 67, lingkungan sekitar. Silakan Sandra. Oke, Miss. Bab 4, lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam lingkungan. Ada lingkungan
yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Dapatkah kamu membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Apa ciri-ciri lingkungan sehat? Apa ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Lingkungan sehat. Halo Sandra. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan sehat? Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Udara bersih dan segar, tidak dan tidak berasa. D. Air sungai. Lanjut, Sandra. Halo. Halo Sandra, kenapa di off-kan? Sandra Abigail, Yes, Miss. lanjutkan, ulangin. Lingkungan sehat termasuk lingkungan sehat termaksud udara bersih dan segar, tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu. B. Memiliki tanah yang subur. C. Sumber air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. D. Air sungai dan selokan mengalir lancar serta terlihat bersih dan jernih. E. Sampah tidak menumpuk atau berserakan. F. Banyak tumbuhan hijau mengeluarkan aroma terasa segar. Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga, Miss. Oke, lanjut. Ciri lingkungan sehat adalah? Ciri lingkungan sehat adalah terlihat bersih dan rapi, Miss. Oke, terima kasih ya. Nah, baik. Topik ini adalah topik untuk semester 2, ya. Topiknya adalah lingkungan, ya. Perhatikan semua siswa. Saya akan menjelaskan ulang, tapi dengan syarat fokus. Karena saya sudah menjelaskan jangan ada siswa yang bermain-main, ya. Tidak boleh ada yang bermain-main. Oke, saya ulangin ya. Lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Oke, semuanya perhatikan bukunya masing-masing di halaman 68 ya. 68 kita mau bahas lingkungan sehat yang pertama ya. Maura perhatikan bukunya Maura. Yang pertama kita mau bahas lingkungan sehat. Kira-kira di rumah kamu termasuk nggak lingkungan sehat? Yang bagaimana itu lingkungan sehat? Felicia Hutapea, Maura, Sandra Abigail, Estela, Marcelo, Melissa. Nah, katanya kalau termasuk lingkungan sehat itu adalah dia punya udara yang bersih. Nah, tidak ada sampah. Kira-kira seperti ini. Ya, asri tempatnya. Baik. Saya ulangin, lingkungan sehat. Diperhatikan dulu. Udah? Ini gambar lingkungan sehat. Oh, ya. Banyak pohon, tidak ada sampah. Perhatikan Aundri. Ya, coba lihat, tidak ada sampahnya kan? Bersih, tertata rapi. Udaranya segar. Inilah seperti ini gambarannya. Oke, Evelyn Gracia, Edward sudah tahu. Nah, kemudian saya ulangi lagi. Lingkungan sehat itu adalah Feby,
Lingkungan yang terhindar dari suatu kondisi gangguan kesehatan. Perhatikan Feby. Contohnya apa? Tempat yang lembab, asap polusi kendaraan dan limbah pabrik. Jadi dia bebas dari yang seperti ini. Ya, terhindar dari kondisi tempat yang lembab, asap atau polusi kendaraan dan limbah pabrik. Oke. Lingkungan itu adalah sebuah kondisi fisik di mana seluruh keadaan sumber daya alamnya seperti tanah, air, energi beserta seluruh flora, tumbuhan maksudnya ya, dan fauna, hewan yang ada dan menggunakan lingkungan fisik tersebut. Jadi semuanya itu terhindar dari pencemaran, mau tanah, mau air, mau tumbuhan, mau hewan, ya. Karsan, duduk. Duduk, ya Karsan. Karsan, saya mau menjelaskan. Jangan jalan-jalan, gimana mau mendengar. Saya ulangi ya Karsan. Perhatikan Karsan. Lingkungan adalah sebuah kondisi fisik di mana seluruh keadaan sumber daya alamnya, tanah, air, energi beserta seluruh flora dan fauna itu menggunakan lingkungan fisik. Nah, ya. Apa itu sehat? Sehat itu artinya sebagai sebuah kondisi di mana keadaan terbebas dari berbagai penyakit itu sehat. Ya, bebas dari kuman, bebas dari bakteri, bebas dari polusi. Oke. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, apa itu ciri-ciri lingkungan sehat? Ciri-ciri lingkungan sehat di buku sudah ada. Saya mau pilih kembali Karsan. Tolong baca ulang ciri-ciri lingkungan sehat yang ada di buku kamu. Coba dibuka buku SPS-nya, bukan buku Hodder, buku SPS. Silakan dibaca ulang dulu Karsan. Apa itu ciri-ciri lingkungan sehat? Ada 6 di buku kamu. Baca ulang coba, Karsan. Mana ini Karsan? Karsan, bisa baca ulang Karsan? Silakan dibaca. Baru dibuka bukunya ya, Karsan. Halaman 68. Bisa Karsan? Oke, saya skip dulu ya, karena waktu berjalan. Saya minta tolong dengan kamu, tolong diperhatikan dulu Karsan. Perhatikan dulu ya. Saya ulangin. Ciri-ciri lingkungan sehat, ini Miss jelaskan dari materi Miss ya. Yang pertama itu adalah, dengarkan, lingkungan yang sehat akan mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup. Oke, bersihnya udara pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh minimnya polusi pada lingkungan tersebut dan menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitar. Apabila lingkungan tersebut mempunyai udara yang bersih, maka kita akan bisa merasakannya langsung udara yang segar. Nah, ini adalah kondisi lingkungan yang sehat. Ya, di mana udaranya bersih, bebas dari polusi atau debu atau asap atau limbah. Ya, jadi kita otomatis terjaga kesehatannya. Sudah tahu kondisi lingkungan sehat bebas dari polusi. Kemudian ciri-ciri lingkungan sehat selanjutnya adalah, dengarkan lagi, di dalam lingkungan yang sehat juga tersedia sumber air bersih yang mudah untuk didapatkan. Sumber air bersih itu bisa didapatkan dengan cara menggali sumur. Ini bagi ada orang yang menggunakan sumur ya, menggunakan mata air gitu ya. Hingga kedalaman tertentu dan air sumur tersebut bisa dilihat kualitas kebersihannya. Ya, ada juga air sumur yang menjaga kualitas kebersihan airnya, dijamin bersih. Apabila sumur tidak berwarna dan tidak beraroma, maka dapat diartikan sebagai airnya sehat dan bersih dan aman digunakan. Nah, jadi
pemerintah, masyarakat itu wajib menjaga kebersihan lingkungan sungai. Ini sungainya sangat bersih sekali ya. Di Medan kira-kira ada nggak seperti ini? Ada. Dekat kantor wali kota itu bersih airnya. Jadi harus bersih, nggak boleh banyak sampah di sini. Tapi kalau sudah banyak sampah menumpuk, ya sudahlah siap-siap banyak penyakit. Seperti ini, semuanya saling menjaga kebersihan. Lihat, sampahnya tidak ada di air sungai. Oke, bahkan kalau airnya bersih, kita bisa mengkonsumsinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk mandi, minum, dan sebagainya. Ya, oke, saya lanjut ya. Dengarkan kembali. Di dalam lingkungan yang sehat juga terdapat banyak pepohonan yang rindang. Dengan banyaknya pepohonan yang rindang bisa membuat situasi lingkungan menjadi lebih dingin dan nyaman. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang penuh dengan pepohonan dan tanaman hijau akan membuat tingkat polusi menjadi sedikit. Nah, ya. Akibatnya, udara menjadi sejuk atau lebih bersih. Kira-kira anak-anak di rumah ini suka nggak menanam pohon? Nah, ya mau dia bentuknya bunga, mau bentuknya tumbuhan-tumbuhan kecil, nggak apa-apa. Yang penting kalian mencintai tumbuhan dan rajin menanam pohon supaya rumah kalian tetap asri, ya sejuk. Oke, jadi seperti ini kira-kira kalau lingkungan sehat banyak pohon-pohon hijau. Kenapa? Menghasilkan udara yang segar. Jadi kita menghirup tuh udaranya segar, bukan udara yang kotor. Sudah paham, Gisel, Siva? Next ya. Lingkungan yang sehat biasanya menyediakan tempat pembuangan sampah. Ya. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang sehat juga umumnya sudah tersedia tempat pengelolaan sampah untuk memisahkan sampah yang kering dan sampah yang basah. Ya, supaya bisa didaur ulang. Ya. Jadi kalau ada rumah atau tempat-tempat yang lain ada tempat sampahnya, berarti dia menjaga kesehatan. Ada tempat yang tidak ada tempat sampahnya, sehingga kita juga kesulitan membuang sampah di mana, kan begitu, benar nggak? Nah nanti kamu jalan-jalan ya, lihat kalau ada tempat yang nggak punya sampah berarti dia nggak menjaga kesehatan. Tapi kalau di sudut kota ada disediakan tempat sampah, berarti memang dilarang membuang sampah. Nah, kita membiasakan hidup bersih. Sampahnya itu dibuang. Jangan lupa pisahkan sampah yang kering dengan sampah yang basah. Oke? Nah, bagaimana cara untuk menjaga lingkungan yang sehat nih? Cara menjaganya bagaimana? Mudah, gampang caranya. Biasakan hidup sehat, hidup bersih, disiplin. Ya, jangan sembarang asal-asal buang, tidak mau bersih-bersih, itu nggak bisa menciptakan lingkungan sehat. Jadi, cara untuk menjaganya adalah, nih ya, tahap pertama untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Mudah bukan? Nah, coba biasakan dulu buang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Contoh kecil, misalnya kamu sedang di kelas ya, Teona Alicia, Gisel Adalia, mau meraut pensil, tapi kamu nggak punya tempat sampah. Coba kamu sediakan aja dulu seperti kotak pensil kamu ya, buang saja di situ, nanti setelah break time ya istirahat, kamu boleh buang ke tempat sampah. Nah, jadi kamu nggak mencemari tempat duduk kamu, ya, benar ya? Oke. Pisahkanlah antara sampah yang bisa diolah dan tidak, agar mempermudah pekerjaan dari petugas kebersihan untuk memisahkannya. Selain itu, sampah juga bisa didaur ulang. Kalau daur ulang, bisa dimanfaatkan kembali, misalnya, ini contoh ya, ada misalnya tumpukan-tumpukan koran, tahu koran, majalah, nah itu kan sampah juga yang sudah berdebu banyak. Nah, kalau ada orang yang bisa memanfaatkan daur ulang, bisa digunakan misalnya untuk tempat pensil dibuatnya, atau bisa bikin bunga dan lain sebagainya. Oke, banyak manfaatnya kalau bisa didaur ulang kembali. Oke, kira-kira seperti ini.
anak siswa kelas 2 membiasakan hidup disiplin membuang sampah pada tempatnya, sekecil apapun. Bisa dipahamin? Nah, jadi kalian harus ditiru yang baik. Jangan asal-asal buang, ya. Cintai lingkungan, oke? Karena lingkungan itu adalah rumah kamu juga di mana kamu tinggal, oke? Melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan sungai dan kali, ya. Jadi kita kalau mau membersihkan sungai itu bukan sendirian, tapi dengan cara apa? Gotong royong, ya. Terkadang masih banyak orang yang merasa tidak peduli, nah cuek ya, untuk membuang sampah, tapi dia malah buang sampah ke sungai. Nggak boleh, ya nggak boleh ya. Dengan melakukan gotong royong, nah, seperti ini ya. Dengan melakukan gotong royong, menjaga kebersihan, maka bisa membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan saluran juga lancar, saluran airnya. Nah, lihat, ini di tengah-tengah kota aja mereka masih melakukan sikap gotong royong, kekeluargaan ya, saling menjaga kebersihan. Tidak boleh ada sampah di sini karena ini juga pencemaran air, polusi air gitu. Jadi kalau bisa semua tetap bersih. Bisa dipahamin? Kelas 2 bisa ya. Selanjutnya, apabila di dalam suatu lingkungan masih terdapat toilet yang di pinggir sungai, tahu nggak kalau ada sungai ada toilet darurat? Nggak boleh juga. Ya, buang kotoran ke air itu nggak boleh ya. Maka kalau bisa ada toilet umum disediakan, tapi harus tetap dijaga kebersihannya. Karena toilet ini nggak boleh disamain dengan air sungai. Ada gitu yang toilet darurat ya, misalnya air sungai itu ada seperti toilet di atasnya dibuat. Nah itu memang dilarang ya, karena bisa mencemari air. Jadi karena air yang tercemar bisa menjadi sumber penyakit yang berbahaya. Nah, ya, jadi memang harus dipisahkan. Kalau bisa disediakan toilet umum yang tidak berhubungan dengan air sungai. Nah, kondisi toiletnya juga harus bersih, nggak boleh banyak kecoa, nggak boleh banyak tikus, dan juga tidak boleh berbau. Itu merupakan sarang penyakit, jadi wajib bersih-bersih. Saran nih, kalau di rumah, ini kan kamu sedang di rumah nih, ya kan Gisel, Teona, Alicia, biasakan bersih-bersih toiletnya, harus disikat, diganti airnya, supaya kita tetap nyaman di dalam rumah atau menggunakan toilet tersebut. Siapa yang suka nyaman di toilet kalau toiletnya bersih? Semua kan? Nah, pasti kamu suka dengan toilet yang bersih, wangi. Bener nggak? Nggak ada kecoaknya di sini, nggak ada tikusnya. Bersih, kamu juga nyaman. Senang ya? Oke. Selanjutnya, cara selanjutnya adalah dipakai untuk mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat adalah dengan menanam pohon atau tumbuhan hijau. Kan dibilang tadi, anak-anak yang senang melakukan menanam tumbuhan, berarti dia ikut serta melaksanakan kesehatan lingkungan. Nah, ya karena apa? Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan hijau itu dapat membuat lingkungan menjadi asri dan nyaman. Bisa dipahami Gisel, Syifa? Kemudian tanaman juga berfungsi untuk mengatasi polusi udara. Misalnya asap-asap rokok, asap kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor, mobil, truk. Nah itu kan dia punya ini ya, punya knalpot ya, asapnya kan ada di bawah dekat bannya itu. Nah itu kalau kita nggak ada pohon di rumah, nggak ada bunga di rumah, kita bisa menghirup asap tersebut. Akhirnya apa? Masuk ke dalam rongga hidung kita, masuk ke pernapasan kita. Hasilnya batuk-batuk kita, sakit, ya kan? Nah, tapi kalau ada pohon, asap itu disaring oleh daun-daun ini. Nah, disaring, jadi kita hanya menghirup udara yang bersih. Karena daun pada tumbuhan itu menyaring CO2-nya, ya kan? Jadi udara yang kotor itu udah ditangkis oleh si tumbuhan ini. Bisa dipahamin? Bisa? Oke, saya ulangi lagi.
Tanaman berfungsi untuk mengatasi polusi udara dan membuat suasana menjadi lebih dingin dan segar. Ya, jadi anak-anak harus rajin tanam tanaman. Terserah mau tanam apa, misalnya Miss mau saya suka tanaman bunga, boleh. Ini saya mau tanam buah, boleh. Ini saya suka tanam stroberi, silakan. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau lingkungan kita kotor? Apa yang terjadi? Ada dampaknya, Gisel. Yang pertama itu dampaknya ya, bisa terkena penyakit kolera. Tahu penyakit kolera? Penyakit kulit yang bisa mengakibatkan gatal-gatal pada kulit. Kemudian penyakit demam berdarah. Jadi nyamuk itu senang kalau rumah kita kotor. Nah, ya, jangan sampai nyamuk itu nongkrong di bak mandi kita karena bak mandi kita sudah berbeda warna airnya. Nah, bukan warna putih bening lagi, berwarna dia. Seperti warna coklat, ya kan? Nah, jadi si nyamuk ini betah di bak mandi air kamu. Jadi wajib dikuras airnya ya. Kemudian dampak kalau kita malas bersih-bersih, ini dia, kulitnya bisa gatal-gatal. Nggak tahu apa sebabnya gatal terus kulit kamu. Tidak nyaman, ya kan? Kemudian akibat malas bersih-bersih, kamu akan menderita penyakit hepatitis A. Hepatitis A itu ditularkan oleh hewan lalat. Tahu lalat? Nah, hati-hati kalau rumah kamu ada dikunjungi si hewan lalat, berarti rumah kamu sedang kotor. Nah, karena hewan lalat itu suka dia yang berkotor-kotor, ya. Dia bisa hinggap di makanan kamu, bisa hinggap di kotoran, bisa hinggap di lantai kamu, atau bahkan bisa hinggap di minuman kamu. Terserah dia, gitu ya. Jadi jangan malas bersih-bersih, karena dampaknya bisa menyebabkan penyakit. Sudah paham belum? Sudah ya. Ini materinya mudah. Hanya disuruh bersih-bersih saja. Nah, ya, menjaga lingkungan. Lingkungan yang di rumah kamu itu maksudnya ya. Baik di kamar, di luar pekarangan, bahkan di kelas. Wajib dijaga. Selagi kamu masih beraktivitas. Ya, oke. Sekarang Miss mau tanya, ya ini kalau anak-anak yang menyimak dari tadi tidak main-main pasti tahu kalau misalnya ya. Saya mau tanya dengan Maura. Maura. Yes. Maura, halo. Yes. Oke, apa itu lingkungan, Maura? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita, Miss. Oke, semua yang ada di sekitar kita. Miss mau tanya juga, kira-kira kamu tinggal di lingkungan yang bagaimana? Lingkungan sehat atau lingkungan yang tidak sehat? Lingkungan sehat, Miss. Lingkungan sehat berarti rumah kamu termasuk kelompok lingkungan sehat. Kamu juga harus tahu kan apa itu lingkungan sehat. Jadi Miss mau tanya, apa ciri-ciri lingkungan sehat yang ada di rumah kamu sekarang? Udara bersih dan segar, Miss. Oke, kemudian boleh kamu tidak baca dari sini. Coba kamu lihat aja di sekitar kamu sekarang yang lagi dekat sama kamu. Apakah meja kamu berabu? Apakah jendela kamu berabu? Apakah kamar kamu berantakan? Kalau tidak berarti kamu termasuk lingkungan sehat. Coba kamu jelaskan yang ada di rumah kamu itu. Nah, coba. Nggak harus dari sini sih. Nah, bisa? Misalnya kondisi kamar saya rapi. Bisa seperti itu. Contohnya lagi, toilet di kamar mandi saya bersih karena lantainya disikat setiap hari. Kan gampang kan? Coba kamu sebutkan 3 ciri-ciri lingkungan sehat yang ada di rumah kamu. Bisa disebutkan? Sumber airnya bersih. Oke, yang kedua?
lingkungannya bersih. Oke, yang ketiga. Tidak banyak sampah menumpuk atau berserakan, Miss. Di rumahnya Maura ada tempat sampah ya. Oke, good ya Maura. Selanjutnya Melody. Melody. Halo. Halo Melody. Suaranya nggak muncul. Oke lah, Miss cancel ya. Saya panggil Anita. Anita. Halo Anita. Yes, Miss. Oke Anita, coba kamu jelaskan ciri-ciri lingkungan sehat yang ada di rumah kamu. Di rumah ya, Miss? Halo? Yes, Miss. Ya, coba jelaskan. Bagaimana kondisi pekarangan kamu sekarang? Coba jelaskan, apakah kamarnya rapi? Apakah meja belajar kamu rapi? Nah, kan bisa. Coba. Nggak harus dari keterangan di buku sih. Nggak harus. Coba. Kamarnya bersih dan tidak berserakan. Oke, yang kedua. Misalnya rak sepatu saya tersusun rapi, Miss. Boleh. Banyak ciri-ciri yang bisa kamu jelaskan. Bisa, Anita? Lantainya bersih. Oke. Terima kasih ya, Anita ya. Miss mau pilih Kai. Kai Velasco. Yes, Miss. Halo Kai, selamat siang. Kai. Oke. Kai, apa itu lingkungan, Kai? Lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup. Oke, tempat tinggal makhluk hidup. Kira-kira tempat tinggal Kai itu termasuk lingkungan yang bagaimana? Lingkungan sehat atau lingkungan tidak sehat? Miss. Lingkungan sehat, baik. Coba kamu jelaskan ciri-ciri lingkungan sehat yang ada di rumah Kai. Air sungai bersih. Ya. Yang Air pariknya bersih. Oke, yang kedua. Banyak pohon. Pohon. Yang ketiga. Rumahnya bersih, Miss. Itu saja. Iya. Terima kasih ya, Kai. Nah, biasanya ini kalau lingkungan rumah Miss ya, ini contoh Miss. Lingkungan rumah Miss itu termasuk lingkungan sehat. Kenapa? Karena di rumah Miss banyak pohon. Nah, yang kedua, di rumah Miss itu ada tempat sampah. Bersih kan? Tempat sampah. Yang ketiga, meja belajar. Meja belajar Miss tersusun buku-bukunya. Nah, jadi buku-bukunya itu nggak berserakan. Karena Miss juga pernah sekolah seperti kamu. Jadi bukunya harus disusun. Rak buku disusun. Rak sepatu juga disusun. Jadi rapi. Bener nggak? Iya. Sekarang Miss mau tanya dengan Felisa Nasution. Felisa Nasution. Felisa, halo Felisa. Yes, Miss. Coba kamu lihat halaman 68, gambar yang paling atas. Halaman 68, gambar yang paling atas. Baca. Perhatikan gambar di samping. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu melihat kondisi lingkungan seperti pada gambar? Menurutmu apakah lingkungan tersebut termasuk lingkungan sehat atau tidak sehat? Coba jelaskan pendapatmu. Baik, coba jelaskan pendapatmu dari gambar tersebut.
Termasuk lingkungan apakah itu? Lingkungan sehat, Miss. Hah? Sehat? Tidak ada sampah yang berserakan. Itu lingkungan sehat ya? Benar nggak itu lingkungan sehat? Lingkungan tidak sehat, Miss. Iya, itu lingkungan tidak sehat. Kenapa? Alasannya bagaimana? Karena Airnya surut, kerut, kotor. terus bagaimana sampah keadaan rumahnya? berserakan. Rumahnya bagaimana itu? Kotor, Miss. Tidak tertata rapi, Sudah Miss. dijelaskan tadi, air sungai itu tidak boleh dipakai untuk yang pertama pemukiman, yang kedua untuk ini MCK. MCK itu apa? Toilet. Sudah dijelaskan tadi kan. Nah, tapi ada masyarakat yang memang bertempat tinggal di daerah sungai, kan nggak boleh. Sungai itu kita lestarikan, bukan untuk tempat tinggal. Jadi sungai itu memang nggak boleh dipakai untuk kebutuhan kita. Misalnya air sungainya mau kita pakai untuk toilet darurat, nggak boleh. Ya, apalagi buat rumah di daerah pinggir sungai, nggak boleh. Ya, kenapa? Yang Miss bilang tadi itu tercemar. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah di sini nanti ya buang sampahnya ke sungai, benar nggak? Nah, air sungainya itu dipakai juga untuk buat toilet, ya kan? Pasti dia pakai untuk air minum, untuk mandi, untuk cuci baju, kan nggak boleh. Nah, jadi gambar tersebut ini udah memang bukan lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat nggak seperti ini kondisinya. Nah, ya sudah tahu ya. Yang bagaimana sudah dijelaskan tadi. Udaranya bersih, sumber airnya bersih, ya kan? Benar nggak? Udaranya bersih. Oke, udaranya bersih. Sumber airnya apalagi bersih. Bukan digabung-gabung dengan air sungai untuk air mandi, air sungai juga untuk apa namanya itu? Untuk kita minum, nggak boleh. Ya kan? Nah, jadi gambar yang di halaman 68 itu bukan lingkungan sehat. Oke, saya tanya ulang ya sebelum Miss closing, 2 menit lagi. Miss mau tanya Felicia Evania. Ayo Felicia. Yes, Miss. Coba kamu jelaskan ciri-ciri lingkungan sehat. Dua saja. Ciri-ciri lingkungan sehat dua saja. Lingkungan sekitar. Bisa diulangin? Ciri lingkungan sehat adalah Yang pertama, halo, yang pertama, bisa Evania? Yes, Miss. Iya, apa ciri-ciri lingkungan sehat? Yang pertama apa?